Indonesia punya kenangan buruk tentang pelanggaran HAM masa lalu. Sebut saja tragedi 1965, Tanjung Priok, hingga tragedi Mei 98. Tidak sedikit korban dan keluarga korban peristiwa-peristiwa tersebut kini hidup dalam kondisi yang memprihatinkan secara ekonomi. Karena itulah LSM Ikatan Orang Hilang Indonesia atau IKOHI mendirikan Koperasi Gemaripah. Koperasi ini dikelola oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Rio Rizalino dan Antoni berkunjung ke Koperasi Gemaripah di Jakarta dan menyusun cerita ini untuk Anda. Siang itu Nur Hayati tampak sibuk mencatat hasil penjualan di Koperasi Gemaripah. Mulai dari rokok, minuman ringan, hingga lauk pauk, ia catat satu persatu di dalam buku. Nur Hayati adalah pengelola Koperasi Gemaripah di kantor LSM Kontras, Jakarta. Ini bukanlah koperasi biasa. Gemaripah adalah koperasi yang dikelola oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2005. Dan mulailah saya coba sedikit demi sedikit jual nasi, jual yang ada aja. Waktu itu saya coba nasi pun nggak berapa banyak, paling hanya 2 liter dan lauk itu hanya 2 macam gitu. Dan saya coba setahun, kelihatannya udah mulai berhasil dan saya tambah. Nur Hayati sendiri adalah anak dari korban peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Pada peristiwa itu, ratusan orang tewas di berondong senapan militer karena menolak asas tunggal Pancasila. Nur Hayati melihat langsung kejadian tersebut. Kejadian itu ya sempat suasananya seperti orang perang begitu, mati lampu itu sampai jam 3 pagi. Mereka yang ada di luar itu kedengaran nama saya itu diuber-uber pakai tembakan, ada yang loncat ke kali, bahkan ada yang kena peluru nyasar. Kini Koperasi Gemaripah punya 40-an anggota. Semuanya korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 1965, Tanjung Priok, sampai peristiwa Mei 1998. Tiap anggota dipungut iuran Rp10.000 setiap bulannya. Memang ingin membangun koperasi ini bukan saja dalam arti mengutip uang, tapi melihat juga kondisi keluarga korban yang semakin tahun semakin terpecah, semakin pesimis dan bosan serta kayak putus asa gitu. Ya sudah, kenapa enggak kita bangun koperasi ini? Mungkin dengan koperasi ini kita bisa menyatukan dan membangkitkan semangat keluarga korban kembali. Koperasi Gemaripah dibagi 2, koperasi usaha dan simpan pinjam. Koperasi yang terakhir dibuat untuk mengangkat ekonomi keluarga korban pelanggaran HAM yang sebagian besar masih terpuruk. Mereka rata-rata memang ada yang ngontrak dan kuli cuci serta nggak bisa diandalkan gitu ekonominya, dan kita menghadapi mereka bukan 1-2 orang dalam keadaan sakit. Kita nggak bisa melihat dan hanya lenggang tangan serta kita nggak punya solusi gitu. Di situ kita serasa tertuntut untuk bahwa kita seolah-olah kita menggerakkan korban, memakai korban, mengajak korban hanya sebatas mengajak, tapi dari kondisi dan ekonominya kita tidak melihat ke situ. Nur Hayati yang sehari-hari mengelola Koperasi Gemaripah mengaku perekonomiannya membaik setelah bekerja di sini. Padahal sebelumnya pendapatan dia pas-pasan. Kalau buat pribadi saya, keuntungan itu mungkin ada sampai 3 juta. Itu bisa sampai saya menyekolahkan anak, menguliahkan anak gitu. Korban lainnya yang juga mendapatkan manfaat dari Koperasi Gemaripah adalah Maria Sanu. Perempuan berusia 65 tahun ini adalah ibu dari Stefanus Sanu yang tewas terpanggang di pusat perbelanjaan di Bilangan Klender, Jakarta Timur pada kerusuhan Mei 1998. Kini di masa tuanya, Maria menjalankan usaha kecil-kecilan. Ia membuat rajutan untuk taplak meja, hiasan kursi, sampai lukisan. Ia mendapatkan pinjaman modal dari Koperasi Gemaripah
sebesar Rp1.000.000. Iya, puji Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang pesan, uang sudah dibayar, ya Ibu untuk beli lagi bahan, untuk nyambung hidup lah. Selain makan dari anak-anak juga, ya Ibu nggak mau ya ketergantungan oleh anak-anak begitu. Selama Ibu masih bisa usaha, ya Ibu usaha sendiri. Berkat bantuan modal dari Koperasi Gemah Ripah, usaha Maria kini berkembang. Pesanan datang dari sejumlah rekannya di gereja. Hasilnya lumayan, kata Maria. Ya keuntungannya besar ya 300 bisa. Iya bisa. Nah, karena ini kan kita ya nggak kejar target lah. Yang penting kita melayani. Saya senang, saya bukan mencari untung. Yang penting saya ada kegiatan gitu. Jadi nggak bete istilah kasarnya. Kemandirian ekonomi yang diraih Maria dan Nurhayati jadi pemicu bagi Yeti untuk semakin melebarkan sayap usaha Koperasi Gemah Ripah. Harapannya, koperasi ini bisa mendongkrak kondisi ekonomi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. 5 tahun ke depan target kita ingin keluarga korban ini bisa mandiri, punya usaha-usaha, bukan lagi pedagang kecil-kecilan yang tidak jelas gitu. Tapi kita ingin prospeknya ke depan itu korban itu punya usaha yang kontinu, yang mapan. Meski sudah mandiri secara ekonomi, Maria dan Nurhayati tidak lupa dengan kasus pelanggaran HAM yang menimpa keluarganya. Mereka tetap mendesak pemerintah agar menangkap dan menghukum pembunuh keluarga mereka. Kita kan waktu dulu kan terpisah gitu. Para korban ada yang islah, ada yang non-islah. Nah kita kan yang di sini kan yang non-islah, yang nggak mau untuk berdamai gitu. Ya pengen lah anak Ibu dihilangkan begitu aja. Mana aturan kan pemerintah bertanggung jawab. Sampai saat ini udah 15 tahun, udah ada pertanggung jawabnya.